Jika khilafah tegak, para ustadz dan dai tidak perlu lagi repot-repot mengajak kaum muslimin untuk sholat. Tidak perlu capek-capek mencegah orang lain dari kemaksiatan. Karena dakwah akan menjadi tanggung jawab negara. Dan khalifah akan mengajak seluruh warga negara untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah adalah kebaikan, kesejahteraan, keamanan dan keberkahan, lalu apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Nah ini saya mau beritahu ya, saya sudah terlalu banyak tahu, makanya saya nggak boleh jadi pejabat. Ketika saya tanya dulu, apa salah saya nggak boleh naik pangkat? Apa salah saya nggak boleh jadi panglima? Oh, kalau mau saya beberkan sekarang, kita boleh adu lah, panggil 10 panglima di sini. Bisa diskusi nggak dia? Bikin kampanye militer? Nggak bisa, kampanye menghadapi virus saja nggak tahu. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Jadi, Bu Lisoy, ini sudah tertanam jauh, udah susah. Tetapi ingat ya, saya tadi kenapa? Kedaulatan Tuhan. Lihat Aceh, sudah berapa kali menderita bencana, mulai dari tsunami, mulai banjir, dan sebagainya. Lihat aja. Emangnya Tuhan diam? Mana Tuhan mereka? Nggak ada. Mana? Saya nggak apa ya? Mana? Kalau memang ada Tuhan mereka, kenapa? Lihat, kasus tsunami di sana, saya ada di Jakarta. Saya harusnya diminta oleh US Pakom waktu itu mendampingi siapa? Letnan Jenderal Beckman yang ada di Utapao. Kenapa? Karena dia merasa saya pakar bencana. Karena saya kemana-mana bicara sebagai narasumber bencana. Nanti kita bicarakan di sinilah. Mana yang pakar ini, BNPB atau saya? Saya bukan sombong. Ya, saya bukan sombong. Tapi itulah yang saya dalami. Itulah penderitaan. Saya kan kemarin bilang, saya pamerkan semua itu. Gara-gara adik saya, Bang, abang tunjukkan aja dulu siapa saya. Siapa abang katanya begitu. Saya tunjukkan. Tapi ada juga yang bilang, oh si Panggaron katanya orang Batak. Saya sudah nggak dari awal nggak saya pamerkan itu. Kalau Pak Santi Amer tahu dia. Nggak pernah saya pamerkan itu. Untop story. Nanti mau dibuat boleh. Ya, tapi itu tadi ya, Bu Lisoy, kita nggak bisa lagi. Hanya Tuhan yang bisa. Kan tadi saya bilang, ideologi itu ya tidak panjang umurnya kalau pengikutnya sudah inkonsistensi. Jadi sudah ditinggalkan oleh pengikutnya, barulah ideologi mati. Karena di dalam teori dan ajaran doktrin ideologi itu tidak pernah mati. Hanya redup. Redup, dia beradaptasi. Ketika dia sudah kuat pengikutnya, dia akan mengambil alih. Itulah ideologi. Tapi ideologi Tuhan, Alfa dan Omega, itu sepanjang ciptaannya bumi dan surga itu ada, itu tidak akan hilang ideologi itu. Kalau ideologi manusia bisa nggak? Bisa. Tetapi itu tadi pengikutnya, ditinggalkan pengikutnya. Ya, makanya dulu ada Francis Fukuyama, the end of ideology. Wah, komunis hancur. Mana komunisnya malah bangkit sekarang. Itu makanya hati-hati kita ngomong. Hati-hati itu ajaran, tapi itu teori. Kalau doktrin tidak begitu. The end of nation state. Loh, sekarang malah Tuhan nggak mau kan? Ini kan sekarang kalau kita sadar ya, saya nggak tahu benar apa tidak. Para pastor lah yang tahu bahwa ini kebangkitan Babylon kedua kan, kerajaan Babel ya. Ya, kerajaan Babel yang kedua ini sekarang lagi itu. Makanya nanti ada satu agama, satu budaya, satu finansial, ya, satu ekonomi, satu culture. Lo lihat aja. Lihat Paus Vatikan kemarin mengumpulkan semua tokoh agama, dia kan pamer supaya satu agama. Nah, sekarang PBB juga menciptakan itu. Agama apa? Agama humanisme. Tapi belum kita lihat ini. Ya, kita belum lihat karena dia bilang agama Kristen sama apa? Islam berkelahi terus, bunuh-bunuhan. Hindu juga begitu. Jadi mau dibikin nanti agama humanis. Saya nggak tahu konsepnya seperti apa, tapi kita lihat arahnya ke sana. Jadi memang kita ini sekarang diatur. Who control the world?
Siapa yang mengontrol dunia ini? Who control Indonesia? Nah, Oke ya, itu Bu Lisa saya mungkin bisa kita pelajari. Itu situasi sekarang yang terjadi di Aceh. Tapi lihat, kejadian-kejadian, bencana-bencana itu ada di mana? Coba cek. Apakah itu Tuhan tidak turun tangan? Kalau Tuhan tidak turun tangan, manusia yang membuat. Oke, kenapa dia berbuat seperti itu? Emangnya Aceh kemarin mau turun gamnya itu gara-gara apa? Kalau nggak gara-gara tsunami, apa nggak mereka nggak apa? Karena banyak yang mati kan? Berapa banyak yang mati mereka? Gam-gam itu. Kalau ketika TNI waktu itu ngambil alih, habis semuanya itu. Ya berapa ratus yang mati. Saya udah ke Aceh kok. Sudah, saya ceramah di sana. Ya, ceramah masalah bencana. Saya bilang begini tsunami. Tahu-tahu mereka habis tsunami apa yang terjadi? Banjir kan? Nah, ini jadi mohon maaf. Nah, kemudian Pak Robert, ya Pak Robert tadi ya, masalah Pak Harto sama Pak Beni, ya, masalah Pak Habibie, itu memang tidak semua orang yang paham. Makanya kemarin kan saya katakan, waktu saya bicara sama Pak Ponto, yang pertama menjadi gesekan, ya, pertama adalah Sumpah Prajurit dirubah sama Pak Beni. Dulu kan setia kepada pemerintah dan tunduk kepada perundang-undangan dan ideologi negara. Menurut Pak Beni nggak benar, makanya dirubah. Setia kepada negara, bukan setia kepada pemerintah. Karena Pak Beni sudah khawatir. Khawatir apa? Itu bahwa Pak Habibie bakal jadi presiden. Benar ramalan dia kan? Benar. Disitulah kejadian dengan munculnya ISMI. Kasat waktu itu bilang, oh saya sudah izin Pak Harto menjadi apa? Penasehat di ISMI. Tahu nggak siapa? Cek aja, buka aja surat kabar yang lalu. Wah, gawat ini. Saya waktu itu masih letkol. Wah, Danyon di Surabaya, beliau ceramah. Wah ini gimana ini ya? Ini terjadilah tentara merah putih sama tentara hijau. Disitulah mulainya. Lah Pak Harto menganggap Pak Beni ini mengkhianati dia. Oh sampean sudah nggak loyal lagi ya. Tadi kenapa Pak Harto waktu itu kan sudah pemerintah. Tapi Pak Beni cerdas. Dia melihat jauh ke depan. Bahaya kalau pemerintah ini di tangan sipil. Nah kejadian juga kan. Kejadian. Tapi Pak Habibie, walaupun dia ahli teknologi, dia tidak ahli menata negara. Karena dia bukan apa namanya, bukan pakar di dalam politik negara. Makanya Tim-Tim lepas. Nah lihat, nah itu kan kejadian-kejadian itu semua. Tapi kita bicara ya kita harus buka-bukaan lah. Kenapa? Kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan pasti benar. Ya, waktunya pun benar. Ya, tapi harus dikerjakan orang yang benar. Nah, persoalannya kan di situ. Tetapi apakah kita dikerjakan orang yang benar di dalam berbangsa dan bernegara ini? Oh, tanda tanya besar. Apa yang bisa kita katakan dia benar? Tidak. Apa buktinya dia benar? Kebenaran itu ada paradigmanya, ada patokannya dong, yang disebut benar. Benarkah kita melaksanakan tugas negara? Ya utang kita punya utang loh kepada konstitusi. Bagaimana melindungi segenap bangsa, bagaimana melindungi seluruh tumpah darah, bagaimana mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam apa namanya hubungan internasional, ketertiban dunia yang abadi dan apa itu keadilan sosial. Itu utang kita siapa? Kita semua. Karena itu founding fathers kita, dia bilang apa? Setelah sampailah ke pintu gerbang, baru pintu gerbang. Belum masuk ke dalam. Yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, belum masuk kita, belum. Baru di pintu gerbang. Makanya makin hari kita ini konflik nggak pernah henti dan kita sekarang di persimpangan jalan. Mau kemana? Mau kemana? Kita gedor pintu. Pintu yang mana mau kita gedor? Pintu yang mana mau kita masuki? Bingung kan sekarang? Apakah pintu yang akan masuk ke dalam itu adalah nanti kita akan ketemu ideologi Pancasila, ideologi khilafah, ideologi kapitalis, atau yang mana?
inilah kita berada di persimpangan jalan. Mohon maaf. Jadi kalau Pak Robert tadi mau kita kupas habis, karena waktu itu Pak Harto berkeinginan sekali Pak Habibie itu menjadi wakil presiden. Tetapi Pak Beni sama Kasospol, Pak Arsudiono Artas waktu itu sudah mendeklar dulu bahwa calon dari ABRI waktu itu ya adalah Pak Tri Sutrisno. Di situ Pak Harto nggak marah, marah benar. Sama siapa? Marah sama Pak Beni. Masa ajudan saya kamu jadikan wakil? Tapi Pak Harto nggak bisa karena sudah fight compli namanya ya, sudah dituntut karena Golkar dulu masih ada ada dari A, ada dari B, ada dari G. Ketika A sudah ngomong duluan, nggak bisa lagi yang lain ngomong. Karena waktu itu ABRI masih ada di DPR sebagai dinamisator dan katalisator. Makanya Pak Habibie menjadi wakil presiden setelah Pak Tri. Tapi selama Pak Tri jadi presiden, dia bisa berbuat apa? Nggak bisa. Lah baca aja sejarah lah, kita ngomong belak-belakannya. Ini demi generasi berikutnya yang sudah lupa. Bayangkan sekarang, yang lahir di zaman reformasi, sekarang umurnya udah berapa? 23 tahun. Ya mungkin sebentar lagi udah umurnya 24 tahun. Ketika dia baru lahir tahun 98, coba bayangin. Dia ngerti nggak apa yang terjadi sebelumnya? Nggak ngerti. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang memberitahukan itu? Malah mereka anak muda sekarang diselewengkan, nggak tahu sejarahnya. Tim-tim lepas, Sipa dan Ligitan lepas. Itu yang disebut wawasan Nusantara. Loh, karena apa? Nggak ngerti paradigma. Saya kasih tahu nantilah. Ya, Pak Harto aja udah bilang, jangan bawa ke pengadilan internasional. Dibawa ke pengadilan internasional, selesai. Gara-gara terminologi. Sipa dan Ligitan itu lepas, gara-gara terminologi. Hanya di situ saya lihat di agreement, makanya waktu itu Kasum tanya sama saya, Bing, kira-kira Sipa dan Ligitan lepas? Lepas, Pak. Loh, kamu kok bisa bilang gitu? Karena pertanyaan, apakah Sipa dan Ligitan lepas? Saya bilang lepas, Pak. Walaupun secara de facto, ya, secara de jure itu masuk peta kita, tetapi secara de facto mereka berkuasa di sana. Loh, salahnya di mana? Hanya terminologi status quo. Menurut Bapak, kalau menurut Indonesia status quo apa? Oh, tidak boleh diapa-apakan. Loh ya, tapi menurut Malaysia apa? Status quo dia bertahan. Mati kita. Terus, ini siapa yang bikin konsep ini? Loh, bukan kita, Pak. TNI nggak campur tangan. Ini urusan luar negeri. Yang buat ya ke Departemen Luar Negeri. Lihat aja perjanjiannya. Wah, kaget Pak Roji waktu itu. Lepas. Pak Harto udah bilang, jangan bawa ke pengadilan internasional. Itu tadi. Tetapi lepasnya si pada Ligitan, lihat. Ketika Pak Harto sudah tua kan. Oke lah, itu satu. Jadi Pak Robert Pak Robert, saya tahu semua itu kejadian-kejadian itu. Padahal saya pangkatnya masih letkol. Tapi kenapa? Karena saya di Mabes TNI itu bukan 1 hari 2 hari. Letkol saya 5 tahun di sini coba. Kolonel 8 tahun. Ya. Sampai saya pensiun masih pakai panggul Mabes TNI. Jadi kalau cerita Mabes TNI saya lebih tahu. Cuman saya nggak pernah berdinas di Mabes Angkatan Darat. Nah ngapain dong saya di Mabes TNI lebih tinggi kok. Saya lebih tahu apa yang terjadi di situ. Karena Mabes Angkatan Darat tidak boleh menggunakan kekuatan. Yang bisa menggunakan kekuatan adalah Panglima TNI. Makanya disebut Kepala Staf, bukan Panglima. Nah ini. Jadi Pak Robert, ya kalau kita mau buka ini semua, bisa saja. Nah Pancasila itu sudah rusak. Ketika Orde Baru pun tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Hanya 5 tahun pertama aja pemerintahan Pak Harto. Mari kita melaksanakan janjinya. Akan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, sekarang bagaimana? Nah, ini yang paling haunya itu. Makanya tadi kan kita baru bicara 5W. 5W pun baru mengapa? Belum sampai ke haunya. Nah, memang yang paling penting haunya. Bagaimana bahwa doktrin Pancasila ini digunakan sebagai apa? Sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya. Secara cara yang terbaik. Untuk apa? Proses pengambilan keputusan.
berbangsa dan bernegara dalam menggunakan apa? Menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuan, sumber daya manusia, sumber daya segala. Sekarang khilafah ini ya, kalau menurut strategi militer, ya, diblokade aja dari mana sumbernya, logistiknya itu diputus, selesai. Logistiknya diputus, selesai. Tapi bagaimana? Dari mana senjata mereka kalau masuk ke Sulawesi sana? Dari mana? Ya dari apa namanya? Coba dari mana? Coba tahu nggak? Ya dari mereka pemberontak Muslim yang ada, pemberontak yang Filipina sana. Ya saya bilang kenapa? Bayangkan aja ya, banyak juga yang dilatih di Filipina Selatan itu kalau nggak salah. Bukan kalau nggak salah, memang iya. Nanti kalau saya tayangkan, pernah dulu saya kirim sama Pak Paul. Kalau ditayangkan itu boleh nggak? Kalau ditayangkan itu boleh ya, sayangkan aja Pak Paul. Pernah kan saya kirim? Ya bagaimana sadisnya, ya khilafah itu. Saya kira kita harus buka. Lama-lama kita harus buka. Jadi kotak Pandora itu memang harus dibuka. Jadi itu Pak Christian Crusader. Jadi bagaimananya, saya mau kasih tahu, memang nanti bagaimana sekarang kantong-kantong stronghold, kalau bahasa militernya stronghold ya, orang-orang percaya ya, yang tidak sama ideologinya, itu bagaimana memperkuat desanya, bagaimana dia membangun ketahanan daerahnya, bagaimana dia membangun ketahanan keluarganya, sonder khilafah. Dimulai dari situ. Saya selalu mengatakan, bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan lambat. Mereka besar, tapi lambat pasti. Ya lihat aja orang yang badannya gemuk lambat enggak. Tapi yang lincah, nah itu persoalannya. Lihat, saya mendapat ilham itu dari mana terinspirasi? Dari Israel. Dia kecil enggak? Kecil sekali dibandingkan negara-negara yang ada di sekitar itu. Tapi dia pernah tidak respon enggak? Dia paling cepat merespon. Begitu ada aksi sedikit, dia nggak peduli. Gitu. Jadi kita juga begini. Jadi coba kantong-kantongnya kita stronghold seperti Tarutung, Tapanuli lah. Ya. Medan itu sudah bukan Tapanuli lagi, sudah kadrun semua. Tapi ada di tengah-tengah itu ada Tapanuli Selatan. Ya kan saya katakan tadi, Pancasila. Tadi kalau Pak Nugroho bilang, aduh khilafah ini baru. Oh tidak. Sebelum Indonesia merdeka, itu orang Batak sudah digenosid, diserang dari selatan. Siapa yang menyerang? Dari selatan atau dari mana itu? Dari barat. Siapa yang menyerang itu? Ya mereka yang membawa ideologi khilafah, ideologi Wahabi. Hati-hati loh. Taliban ini pun kita susah mendebat. Ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Jamaah Islamiyah, ada Wahabi, ada Taliban. Yang mana? Bermacam-macam mereka. Mereka saling gesekan nggak? Iya. Ya, kenapa? Karena itu tadi, ribut dengan kekuasaan. Mereka pakai demokrasi nggak? Nggak peduli demokrasi. Karena ideologinya mereka nggak ada ideologi demokrasi. Nah, jadi bagaimana caranya? Nanti kita akan bicarakan ini bagaimana. Jadi kita juga akan bikin buku kedua yang namanya Kepemimpinan Negarawan. Kalau seorang presiden, apa yang harus dia sampaikan? Instruksi apa yang dia sampaikan? Bagaimana dia menyusun kebijakan? Bagaimana dia menyusun strategi? Bukan hanya sampai di situ aja, bagaimana operasional daripada kebijakan dan strateginya. Sampai ke desa-desa. Ini yang tidak ada. Lihat aja. Benar nggak cara penanganan seperti ini? Oh, tunggu dulu, karena tidak menggunakan doktrin. Kalau menggunakan doktrin, ya camat jangan menunggu perintah dari pusat dong. Nggak perlu, saya juga nggak nunggu perintah dari Presiden Jokowi untuk mengamankan diri saya. Karena saya punya doktrin. Nah, saya punya doktrin. Yang saya tahu, oh begini, saya harus bagaimana menjaga rumah saya tidak jebol. Walaupun kemarin jebol juga. Artinya jebol apa? Yang kena COVID sempat juga masuk ke rumah saya. Tapi saya nggak kena COVID kan. Bahkan saya kemarin pikir, wah saya kena COVID. Rupanya tidak. Ya, nah ini malah anak buah saya yang sudah kena divaksin malah kena COVID. Terus bagaimana? Yang mana yang benar? Nah, saya jujur aja, tapi saya
punya doktrin. Cara bertindak satu, ya. Bisa nggak herd community? Cara bertindak dua, apa physical action? Apa spiritual action? Terus ada lagi nggak doktrin-doktrin yang diajarkan oleh nenek moyang? Ya kita pelajari semua. Nah, yang begitu-begitu ya kita kembangkan. Kenapa apa? Intelijen itu perlu. Intelijen itu perlu, informasi itu perlu. Ya, kemarin sudah saya sampaikan. Jadi nanti kita sampaikan bagaimana caranya supaya pemerintah ini, tetapi bisa nggak kita mengatur itu kepada mereka? Oh, tunggu dulu, karena waktu tidak mungkin. 23 tahun itu bukan waktu yang sedikit. 23 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Jadi kalau kita mau menerapkan ideologi Pancasila kepada mereka-mereka yang kadrun itu, perlu waktu juga. Berapa tahun? Ya, mungkin dia nanti kalau strateginya Pak Harto dulu apa? Larut dengan waktu. Biarkan mereka larut dengan waktu, jangan sampai generasi muda yang masih SD sekarang, yang masih TK, nanti ulang tahun Indonesia ke 100 tahun itu masih bicara khilafah lagi. Itulah strategi, tapi tidak bisa saya sampaikan di sini. Nanti kita sampaikan ketika kita sampai bicara kepada how. Karena yang terpenting how. Kalau sekarang kan baru, oh ini loh, apa, siapa, mengapa. Ya di mana, kapan, dan bagaimana. Tetapi nanti bagaimananya itu akan kita bicarakan khusus sendiri. Ya, ini aja yang perlu saya sampaikan. Saya kira bisa sekaliguslah saya jawab ya pertanyaannya, bagaimananya nanti. Ya, kalau situasi sekarang ini memang susah. Bayangkan, ini juga kemarin saya udah bilang kepada bekas batalion saya di Jakarta ini pernah memimpin 3 batalion. Sebab saya pernah jadi komandan resimen. Komandan resimen itu ada 3 batalion dipimpin. 1 batalion itu 600 orang. 600 orang. Nah itu akan saya bagikan juga sama danyonnya, sama perwira-perwiranya. Bahkan saya sudah minta waktu. Dek, kalau bisa saya akan menjelaskan di tempat Anda. Karena kalian ini sudah kacau balau juga semua. Apa yang menjadi tugas mereka dia tidak tahu. Hanya latihan-latihan. Latihan kalian benar nggak? Saya bilang, kamu hanut wilayah. Kalau kau ada perintah sekarang masuk kedudukan, di mana kedudukanmu? Nah, sekarang saya bilang berkali-kali, konsep pertahanan udara, ibu kota aja nggak ada. Nggak ada, mana? Lihat, latihannya kemana coba? Nah, kemarin latihan dengan Amerika. Salah kan saya bilang? Salah. Karena bukan berdasarkan doktrin. Tapi ya sudahlah, sudah kadung yang mimpin hebat semua kan. Nah, itu. Jadi saya kira ketiga ini udah bisa saya jawab ya. Tapi secara garis besar. Karena kalau ditanya bagaimananya, wah itu harus saya gambarkan. Bicara bagaimana itu strategi. Bagaimana manuver kita, di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Loh, kalau kita bicara Pancasila di Aceh, kepala kita bisa dipenggal. Tapi kalau saya bicara Pancasila di wilayah Batak, di wilayah NTT, ya di wilayah Ambon, mungkin di wilayah Papua, mungkin mereka masih bisa terima dengan penjelasan yang tadi yang pertama itu bab 1 itu. Tapi di mereka bisa. Oh tunggu dulu, ini tanda tanya besar. Tapi apa kita biarkan? Ya jangan, kita ngomong terus. Ini kan perang persepsi. Mau tidak mau ya harus. Tapi saya yakin beginilah. Ini bukan masalah agama sebenarnya tidak bisa nasionalis. Orang yang nasionalis banyak juga, walaupun mereka beragama Muslim. Banyak juga. Malah kadang-kadang yang kita ini yang tidak nasionalis juga banyak gitu loh. Jangan dikira yang Kristen-Kristen itu nasionalis, tidak juga. Karena dia tidak tahu nasionalis yang seperti apa. Emangnya semua tahu Pancasila? Bawa si Gultom kemarin itu ketua PGI, ngerti dia Pancasila? Nggak ngerti. Kenapa? Itu tadilah. Jadi kita bukan apa-apa ya. Saya bukan melemahkan mereka. Saya sering berada di tengah mereka. Tanya aja Pak Santi Amar, kita berapa kali ketemu sama mereka? Hanya begitu-begitu aja, hanya pamer. Gua posisi saya di sini kan. Tapi otaknya di mana? Belum tahu.